Setiap saat Tuhan besertaku, diberi berkat dan rahmat-Nya. Bila jatuh aku diangkat-Nya, dihalangnya musuh seteru. Sebab Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa Maha baik dan kekal, yang memberikan damai sukacita bagi yang berduka hatinya. Songon amado tu anak kona, holong ni tu hatai tua, dang masa di panguru piona, hombar tu padan nana tua. Debata amat tanah diginjang, di doha posaku sai toto, dipangiring-iring di tangana, dame sonang doro hakino. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah bahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Zakaria 8 ayat 8. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Keselamatan bagi Israel. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Aku akan membawa mereka pulang, dikatakan di sini. Mereka menjadi umat Tuhan, dan Tuhan akan mereka sembah di dalam kesetiaan dan kebenaran. Di dalam kesetiaan dan kebenaran. Itulah rencana Tuhan bagi umat Israel yang telah terbuang ke tanah Babel. Meskipun mereka terbuang di tanah Babel, tetapi Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah di dalam hidup mereka. Akan menjadikan mereka sebagai umat-Nya, dan mereka akan menyembah Tuhan di dalam kesetiaan dan kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah yang dikehendaki Tuhan. Setia dan hidup di dalam kebenaran. Ketika umat Israel, ketika mereka masih menjadi suatu bangsa, dan bahkan menjadi dua bangsa pada masa itu, Israel Utara, Israel Selatan, Tuhan senantiasa menaruh kasih-Nya atas mereka. Di dalam ketidaksetiaan mereka, Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk mengingatkan mereka agar bertobat, agar setia kepada Tuhan, agar meninggalkan dewa-dewa lain, agar hanya Tuhanlah yang mereka sembah. Para nabi itu dengan setia
menyatakan kebenaran daripada firman Tuhan. Namun bangsa itu tetap berkeras untuk meninggalkan Tuhan, karena lebih menyukai yaitu dewa-dewa yang disembah bangsa-bangsa di sekitarnya. Akhirnya mereka harus terbuang ke tanah Babel dan harus mengalami keterbatasan dan kehilangan yaitu nama bangsanya. Dan pada waktunya Tuhan kemudian membawa mereka kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari tetap setia di dalam hidup kita ini. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan kita manusia juga menghendaki sikap yang setia itu. Kita menghendaki seorang yang setia, suami yang setia, istri yang setia. Tidak ada yang menghendaki yang tidak setia. Terlebih lagi Tuhan selalu menghendaki kesetiaan daripada setiap orang untuk menyembahnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bila kita lihat perjanjian baru, bahkan Yesus mengatakan, dan di dalam Wahyu juga dikatakan, barang siapa yang setia kepada mereka lah diberikan mahkota kehidupan. Mungkin menurut kita, kesetiaan itu seperti tidak ada nilai, karena tidak sebanding dengan balasan yang kita terima. Tetapi firman Tuhan selalu menyatakan kebenaran. Upah bagi mereka yang setia adalah kehidupan yang kekal. Ketika kita setia berdoa kepada Tuhan, ketika kita setia seperti Yusuf tidak mau melakukan dosa, meskipun kesempatan itu ada. Tetapi dia setia, saya tidak mau berdosa kepada Tuhan. Mungkin kita rasakan begitu beratnya kehidupan. Saya rajin beribadah. Saya rajin berdoa. Saya takut Tuhan, kenapa hidup saya begitu berat? Upah kita besar di sorga. Berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Mereka dikatakan sebagai pemilik atau pewaris daripada kerajaan itu, kerajaan sorga. Alangkah bahagianya kita ketika kita sudah sampai di sana. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi tangis, tetapi hanya ada sukacita. Yang semuanya itu tidak bisa dibeli dengan harta dunia ini, tidak bisa dibeli dengan uang, dengan emas, dengan perak. Tetapi dengan kita setia percaya kepada Tuhan, dengan kita setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, niscaya janji itu akan kita terima dalam kehidupan kita ini. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran dikatakan di dalam firman Tuhan. Setia senantiasa menyembah Dia di dalam kebenaran itu. Beribadah, berdoa, melakukan hal-hal yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Menjadi berkat kepada sesama kita. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan berkat-Nya kepada kita. Mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa kita. Memberi semangat kepada orang-orang yang membutuhkan kata-kata semangat dari kita. Janganlah menghakimi agar engkau tidak dihakimi. Tetapi kasihilah musuhmu. Berkatilah orang yang mengutukimu. Demikianlah kita dikehendaki oleh Tuhan. Untuk selalu melakukan yang baik itu. Untuk senantiasa bertekun di dalam kebenaran itu. Tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri. Tidak memilih Allah yang lain, tetapi hanya ada satu jalan kepada Bapa, yaitu melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang setia. Kasih setiamu senantiasa. Dan untuk selama-lamanya Tuhan. Itulah yang kami syukuri ya Tuhan.
untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami mohonkan kemurahan-Mu ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan daripada kami yang menyaksikan renungan harian pada hari ini. Tuhan tolong semuanya. Tuhan, biarlah Engkau bermurah hati, memberikan yaitu permohonan-permohonan kami di dalam kemurahan-Mu. Kehendak Tuhanlah yang jadi, jangan pernah kehendak kami. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Songon amado tu anakona holong ni tu hatai tua dang masa di pangurupiona hombar tu padan nana tua debata amat tanah di ginjang idoha posaku sai toto dipangiring-iring di tangan dame so